Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi hari ini untuk topik yang tidak lazim dan sangat takut untuk dibicarakan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus membicarakannya justru selama kita masih sadar dan sehat. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman adalah ini yang akan kita bicarakan saat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ingat, seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa sebelum kita merenungkan. Tuhan yang mempunyai firman, Gembala agung bagi jiwa kami, mulai dari dunia ini sampai ke dunia yang kekal. Berkati renungan kami berikut ini, dan firman-Mu yang akan hamba sampaikan menjadi landasan yang membuat kami tidak takut di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya akan membagikan kepada saudara sebuah tulisan dari seorang dokter. Ready to die. Mari sesekali kita berhenti sejenak dan mulai merenung untuk diri kita sendiri, menghadapi suatu kepastian yang akan terjadi entah kapan di masa datang nanti, yaitu kematian. Berlatih mati. Ini adalah perkataan seorang dokter. Saya ingin share tulisan seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Yogyakarta, dan ini tulisannya. Seringnya mendapat giliran tugas menunggui mereka yang sedang menghadapi sakaratul maut, alias detik-detik menjelang lepasnya nyawa dari tubuh fisiknya, membuat saya banyak merenungkan apa arti dari semua ini. Sebuah kesempatan belajar yang langka dan tidak semua orang bisa mengalaminya. Apa pentingnya buat saya, kata dokter itu? Sangat penting. Karena dari peristiwa itulah saya terus disadarkan bagaimana mengisi hari-hari yang saya jalani ini agar bisa berakhir dengan penuh makna, mencapai tujuan yang diagendakan sejak sebelum saya diturunkan ke dunia, dan belajar menghargai waktu yang tersisa dengan hidup yang lebih berkualitas. Cara orang meninggal dunia itu berbeda-beda, kata dokter. Kemiripannya hanya pada tanda-tanda yang menyertai sebelum maut menjemput. Wajah yang mendadak berubah seperti bukan yang kita kenali selama ini. Pucat, bahkan putih seperti tembok, terutama sorot mata mereka yang sebentar kosong, sebentar gelisah, sebentar marah. Perilaku juga berubah. Ada yang keinginannya harus dituruti betapapun anehnya, atau membuat orang lain kesal dan yang bersangkutan sendiri marah atau uring-uringan. Mereka juga jadi labil secara emosi, sedih, sering menangis tanpa tertahan lagi, takut ditinggal sendirian. Semakin mendekati waktunya, semakin gelisah, menanyakan hari, tanggal, atau jam.
juga tak betah lagi mengenakan segala macam alat bantu medis yang dimaksudkan untuk membuat mereka lebih lama bertahan hidup. Nah, yang membedakan adalah seberapa pasrah atau seberapa besar keyakinan mereka terhadap Allah, Tuhan yang Maha Esa, semasa hidupnya. Ini menyangkut keyakinan imannya semasa hidupnya. Sebabnya kita patut bicarakan. Dokter itu lanjut berkata, kebanyakan mereka yang simpel dan lurus-lurus saja hidupnya, tak banyak khawatir memikirkan ini itu hingga detail, lebih cepat berangkatnya. Tapi jika masih ada banyak ganjalan di hati dan di pikirannya, seringkali mengalami kesusahan pada saat jiwanya akan lepas dari tubuhnya. Hal ini membuat saya berpikir bahwa untuk mati dengan mudah tanpa melalui banyak siksaan adalah dengan melatihnya semasa kita masih hidup di dunia ini. Berlatih mati, ya, Anda tidak salah baca, tidak salah dengar. Dan saya tidak sedang bercanda, kata sang dokter. Yang pertama perlu dilatih adalah soal keyakinan kita. Yakin dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu itu baik adanya, berujung kebaikan, dan selalu ada kebaikan walau nampaknya susah sekalipun. Ini adalah fondasi yang sangat penting ketika nyawa kita tengah berada di ujung tanduk nanti. Kebaikan yang selalu kita yakini dan pikirkan akan membuat kita menyambut kematian dengan kepasrahan dan kerelaan. Putusnya nyawa dan keluarnya jiwa dari tubuh fisik kita akan lancar, sama seperti ketika buang hajat besar. Semakin kita rileks akan semakin mudah, tapi semakin kita tegang semakin susah lepas. Latihan kedua adalah berlatih melepas. Melepas apa saja yang selama ini kita anggap sebagai hak kita. Sadarilah bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan tidak berhak atas apapun. Termasuk memikirkan nasib orang-orang yang kita kasihi yang akan kita tinggalkan. Itu bukan urusan dan tanggung jawab kita lagi. Mereka adalah milik Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan masing-masing memiliki urusannya sendiri-sendiri dengan Tuhan dan semesta ini. Lepaskan juga segala urusan harta, kekayaan, dan apapun yang masih mengikat dan menguasai kita. Sejak sekarang ini, sejak masih kita hidup, selagi kita masih bernafas. Artinya, ini adalah latihan mental agar kita tidak terus-menerus khawatir dan memikirkan sesuatu yang nantinya akan kita tinggalkan. Melepaskan juga berarti melepaskan dendam, melepaskan kemarahan, melepaskan kepahitan, luka batin yang masih ada. Bersihkan diri mulai dari sekarang ini hingga tak ada sisa sama sekali. Berilah maaf kepada mereka yang pernah menyakiti hati, mengkhianati kita, mengakali kita. Seikhlas-ikhlasnya maafkan mereka. Latihan juga tidak berhenti di aspek spiritual dan mental saja, namun juga latihan di aspek fisik. Memang tubuh fisik kita nantinya akan kita tinggalkan, tapi lebih enak mana? Meninggal dengan sehat atau dengan sakit? Berlatihlah menghormati dan menghargai tubuh kita mulai dari sekarang. Mulailah belajar mendengarkan suara dari tubuh kita. Apa yang sebenarnya ia butuhkan saat ini, bukan apa yang kita atau ego atau nafsu kita butuhkan. Berikanlah apa yang tubuh kita inginkan sejak sekarang agar ia tak membangkang atau menusuk di belakang pada saat kita tak berdaya lagi. Tapi ini bukan berarti manipulasi ya. Lakukanlah dengan ikhlas, karena mengasihi tubuh sendiri sama dengan melayani orang yang sedang
sekarat. Perlu hati-hati, perlu cermat, perlu hormat. Daripada nantinya tubuh kita habis dimakan obat, lebih baik memeliharanya dengan baik semasa kita masih bisa. Berikan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, sinar matahari pagi, dan air bersih yang sesuai kebutuhannya. Banyak lagi yang bisa kita latihkan untuk menyambut kematian dengan gembira dan bukan dengan air mata. Sudah waktunya kita mengubah persepsi tentang kematian, bukan lagi sebagai peristiwa duka cita, tapi kemenangan dalam perjalanan hidup. Selamat merenungkan dan mulai berlatih. Ini sekali lagi adalah tulisan seorang dokter yang banyak kali menjaga dan berhadapan dengan pasien yang menghadapi kematian. Dia menyimak hal itu dan menuliskan. Dan saya meminjam untuk di YouTube-kan sehingga banyak orang akan mendengar, dan saya akan melihat ini tinjauannya dari sisi iman Kristen. Nah, dari sisi iman Kristen, mari kita lihat gambar ini. Saudara pasti akrab dengan dua gambar ini, bukan? Yang sebelah kiri adalah gambaran kematian orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang sebelah kanan ini adalah gambaran kematian orang yang tidak percaya kepada Kristus atau orang Kristen yang ragu-ragu dalam imannya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Alkitab dengan jelas sekali memberitahukan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ada penghakiman. Bagi manusia yang sudah percaya dan berimankan Kristus sungguh-sungguh, maksudnya percaya dan berimankan Kristus sungguh-sungguh adalah sudah yakin bahwa ia sendiri sudah menerima Kristus ke dalam hatinya sesuai Wahyu 3:20, ketika Tuhan berkata, "Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama dia dan dia bersama aku." Ada persekutuan sesudah Yesus diundang masuk. Jadi orang yang sudah mengundang dia dan berimankan dia sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman dalam masa hidupnya, bukan hanya pendengar saja, bukan hanya mengundang Kristus formalitas saja, maka ketika kematian menjemputnya, ia tidak perlu takut. Orang seperti ini tidak perlu takut lagi menghadapi kematian, menghadapi penghakiman. Sebab Yohanes 3:16-18 memberikan jaminan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkannya olehnya. Tapi barang siapa yang percaya kepada anak tidak akan dihakimi lagi. Mereka sudah luput dari penghakiman. Tapi siapa yang tidak percaya, sesungguhnya dia sudah ada di bawah penghukuman. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16-18 memberikan jaminan orang yang percaya kepada Kristus tidak akan dihukum lagi. Dan ketika ia meninggal, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dirinya. Dijemput oleh malaikat Allah. Sebagaimana Lazarus dijemput saat ia meninggal sesuai Lukas 16 ayat 22 dan 2 Tesalonika 4 ayat 13-14. Dikumpulkan Allah. Dan Wahyu 14 ayat 13 katakan, sungguh orang yang meninggal itu telah beristirahat dari segala pekerjaannya. Dan dia menerima upahnya. Segala perbuatannya mengikut menyertainya. Ibrani 9 ayat 28 katakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Dan sama seperti Kristus mati hanya satu kali, ya, untuk menyerahkan nyawa, nanti dia akan datang untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Nah, tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus,
tidak menerima dia di dalam hatinya, tidak menjadi pelaku firman, maka sesungguhnya hukuman sudah ada di atas kepalanya. Tinggal tunggu kematian menjemputnya, maka api neraka menjadi bagiannya selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 18, hukuman sudah ada di atas kepala orang yang tidak menyambut anak itu. Ibrani 9 ayat 27. Nah, mari kita memaknai dan menghidupi firman yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Atau kalau diuraikan seperti dokter tadi katakan, mari kita memaknai hidup ini sehingga dapat mengakhirinya dalam kemenangan. Mari gabungkan pengalaman dokter ini dan firman Allah tadi, melatih diri untuk mati. Sehingga ini menjadi doa kita setiap saat. Bapa, ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami dapat mengakhiri pertandingan ini dengan gemilang. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perenungan yang langka ini. Namun kita harus berani untuk melatih diri mati, sehingga kita siap untuk hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Tuhan, meteraikanlah sabda-Mu di hati kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami tahu bahwa ketika jiwa kami, roh kami lepas dari tubuh ini, kami dijemput oleh malaikat dan dikumpulkan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah di mana saja renungan ini didengar, bagi yang belum menerima Kristus, sungguh-sungguh akan menyambut Kristus di dalam hati dan menjadi pelaku firman. Dan temukan mereka dengan gereja yang tepat, yang memelihara. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.